Allah Subhanahu wa ta'ala amarna bittaqwa. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallah inni lastaghfirullah wa atubu ilaihi aktsara min 70 marrah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Awal dari segalanya, marilah sama-sama kita memanjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat iman, sehat wal afiat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita pada kesempatan siang hari ini masih dapat melaksanakan kewajibannya sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan segala amal baik kita, ibadah kita, sholat kita, puasa-puasa sunnah kita, infak dan sedekah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hamba-hamba Allah yang abdan syakura, hamba-hamba Allah yang pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, insyaallah segala kenikmatan akan ditambah oleh Allah. Akan tetapi kalau kita tidak mau bersyukur atas segala nikmat Allah, mengingkari nikmat Allah, maka kata Allah, inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memproklamirkan agama Islam ke muka bumi ini, minaz zulumati ilan nur, dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, penuh dengan ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa dalam arti menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan, menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang secara zahir maupun yang secara batin. Dan marilah sama-sama kita pegang teguh akan keutamaan akhlak kita masing-masing, karena ia merupakan pilar yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang dapat dikatakan berakhlak mulia apabila ia mengatakan dan mengamalkan yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata bahwa sesungguhnya kenikmatan yang paling sempurna ialah nikmat iman, nikmat Islam. Karena dengan nikmat iman, nikmat Islam ini kita bisa hadir di sini menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita senantiasa berada dalam keriduan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika haji wada
haji yang terakhir Rasulullah laksanakan, beliau berpesan kepada para sahabat-sahabatnya, "Wahai para sahabat-sahabatku, hari ini aku tawarkan kepada kalian, barang siapa yang pernah aku sakiti, maka saatnya sekarang sekalian untuk membalasnya," kata Rasulullah. Kemudian sahabat hening, tak satu pun yang mampu bersuara. Tapi tiba-tiba muncullah sahabat yang bernama Ukasah. Ukasah berkata, "Saya ya Rasulullah, saya akan menghakimi Anda, saya akan membalas Anda." Kemudian Umar bin Khattab langsung mencabut pedangnya sambil berkata, "Apa yang kamu lakukan wahai Ukasah? Jika kau berani menyakiti Rasulullah, maka pedangku ini akan menebas lehermu wahai Ukasah." Kemudian Rasulullah sambil tersenyum dan berkata, "Biarkan Ukasah wahai Umar." Abu Bakar pun sama berkata, "Wahai Ukasah, jika memang Rasulullah itu bersalah, biarlah aku yang kau balas, jangan Rasulullah yang kau sakiti." Maka Rasulullah pun berkata kepada Abu Bakar, "Biarkan Ukasah wahai ayahku Abu Bakar." Kemudian Ukasah berkata, "Ya Rasulullah, pada saat aku ikut berperang bersamamu, tanpa sengaja cambukmu mengenai punggungku ya Rasulullah, maka dari itu sekarang saatnya saya untuk membalasnya ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah dengan tersenyum mempersilahkan Ukasah untuk mencambuknya. Tapi kemudian Ukasah berkata lagi, "Ya Rasulullah, pada saat cambukmu mengenai punggungku, pada saat itu aku sedang tidak memakai baju ya Rasulullah, maka dari itu aku ingin bajumu dibuka juga ya Rasulullah." Para sahabat yang menyaksikan semakin marah dengan tingkah laku Ukasah tersebut. Tapi apa boleh buat, mereka semua tidak bisa apa-apa karena dilarang oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah membuka baju yang dikenakannya. Setelah baju Rasulullah terbuka, maka Ukasah langsung mencium, memeluk Rasulullah, mencium punggung beliau yang indah dan mulia, sambil meneteskan air mata dan berkata, "Ya Rasulullah, mana mungkin aku mencambukmu ya Rasulullah. Maafkan aku ya Rasulullah, aku hanya ingin memelukmu, ingin mencium punggungmu untuk yang terakhir kalinya. Aku ingin bersamamu di akhirat nanti, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian Rasulullah berkata, "Doamu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Begitu hebatnya kecintaan para sahabat dengan Rasulullah ketika haji wada, karena mereka sadar mereka terakhir haji bersama Rasulullah untuk yang terakhir kalinya, dan untuk memeluk Rasulullah untuk yang terakhir kalinya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam mensucikan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, membesarkan Allah. Puncak cintanya yang sangat luar biasa. Sekian lama merindukan putra tercinta, begitu diminta oleh Allah, rela dikorbankan saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada putranya Nabi Ismail alaihissalam, "Wahai anakku, sesungguhnya semalam ayah bermimpi bahwa Allah menyuruhku untuk menyembelihmu, nak, fangzur maza taro, maka kemudian pikirkanlah, nak, bagaimana pendapatmu." Kemudian Nabi Ismail alaihissalam menjawab, "Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, kalau memang itu betul-betul perintah Allah, maka laksanakanlah.
niscaya engkau mendapatiku. Aku termasuk orang-orang yang sabar. Aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ismail, anak yang sangat soleh, sesuai namanya dari kata sami'a, yang artinya sangat mendengar perintah Allah, mendengar perintah kedua orang tuanya. Menurut salah satu riwayat, bahwa Nabi Allah Ismail ini adalah salah satu nabi yang sangat dermawan. Saking dermawannya sehingga tidak ada harta yang menginap di rumahnya kecuali hartanya sudah diinfakkan, sudah disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat disayangkan kalau ada orang, mohon maaf, yang bernama Ismail tapi pelitnya luar biasa, maka diganti dengan nama yang lain karena tidak mencerminkan keteladanan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala keduanya melaksanakan perintah Allah, Ismail sudah meletakkan kepalanya di paha ayahnya tercinta Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim siap menyembelih putra kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam. Luar biasa. Ini bukan sinetron, ini bukan roman picisan, ini bukan cerpen, ini bukan kriminal, tapi ini merupakan syariat Allah yang benar-benar terjadi. Allah abadikan di dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai dengan 111, peristiwa yang sangat luar biasa. Malaikat Jibril takjub, seluruh malaikat kagum. Malaikat Jibril datang dan berkata, "Qad sadaqta ru'ya ya Ibrahim." Engkau betul-betul hebat wahai Ibrahim. Engkau betul-betul mantap wahai Ibrahim. Engkau betul-betul mencintai Allah di atas segala-galanya. Kemudian malaikat Jibril datang dengan membawa seekor kibas yang besar dan gemuk menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kibas. Maka kibas inilah, kurban inilah menjadi syariat untuk Nabi Ibrahim dan keluarganya dan kita seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Haji merupakan perjalanan cinta kepada Allah, sehingga ia meninggalkan tanah air yang ia cintai, keluarganya, hartanya, jabatannya, semua ia tinggalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdengar syair yang begitu indah, labaik Allahumma labaik, bahasa kerinduan, bahasa yang sangat indah, dengan pakaian ihram, pakaian putih-putih, gladi resik mati demi cintanya Allah, demi ridhonya Allah, ia tinggalkan segala-galanya. Kemudian kemarin pada saat wukuf di Arafah, 6 juta lebih manusia dari berbagai macam suku, bangsa, penjuru dunia, timur, barat, utara, selatan, beragam bahasa, beragam warna kulit, dengan pakaian yang sama, dengan talbiyah yang sama, labaik Allahumma labaik, ingin berjumpa dengan Allah, ingin selamat di akhirat. Itulah tujuan mereka, pergi berbondong-bondong jauh-jauh dari penjuru dunia, ingin rahmatnya Allah, ingin ampunan Allah, ingin hidayah Allah, ingin berkahnya Allah, ingin surganya Allah, ingin berkumpul dengan para nabi, ingin berkumpul dengan para rasul, terutama Rasulullah, terutama Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, ingin berkumpul dengan para sahabat-sahabat Rasulullah, ingin berkumpul dengan para syuhada, ingin berkumpul dengan para sholihin, ingin berkumpul dengan para pemimpin-pemimpin yang jujur, ingin berkumpul dengan keluarga kita tentunya. Buka isi hati mereka sebagaimana hati kita. Mereka yang mau haji, mereka yang mau sholat di masjid, yang mau berkurban, isinya sama. Nas'aluka ridho wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ampunan Allah, dan ingin dijauhkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikat hidup kita tidak akan tahu esok dan yang akan datang. Karena pada dasarnya manusia hanya menunggu antrian dalam kematian. Kita juga tidak akan pernah tahu Allah mencabut nyawa kita kapan dan di tempat mana Allah akan memulangkan kita, dan dengan cara apa Allah memulangkan kita.
Malaikat Jibril alaihissalam datang ke bumi menghadap Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, barang siapa di antara umatmu yang seumur hidupnya telah berbuat dosa kepada Allah, tapi kemudian 1 tahun menjelang ajalnya dia mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya." Kemudian Rasulullah menjawab, "Ya Jibril, aku sangat tahu bagaimana umatku. Sampaikan kepada Allah, berilah keringanan terhadap umat-umatku." Kemudian malaikat Jibril kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, memohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian balik lagi ke bumi menghadap Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, barang siapa di antara umatmu yang seumur hidupnya telah berbuat dosa kepada Allah, tapi kemudian 1 bulan menjelang ajalnya dia mohon ampun kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya." Kemudian kata Rasulullah, "Ya Jibril, aku sangat tahu bagaimana umatku. Aku sangat tahu bagaimana kualitas umatku ya Jibril. Sampaikan kepada Allah, berilah keringanan terhadap umat-umatku." Begitu sayangnya Rasulullah terhadap kita umat-umatnya, sampai Rasul memohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian balik lagi ke bumi menghadap Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, barang siapa di antara umatmu yang telah berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat sesuatu yang sangat tercela seumur hidupnya, tapi kemudian 1 tahun, 1 bulan, 1 hari, bahkan ketika rohnya bolak-balik di tenggorokan, tapi hatinya, mulutnya, bibirnya, matanya menatap mohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya." Begitu luas ampunan Allah terhadap kita, hamba-hambanya. Tapi sayang seribu sayang, Allah yang maha pengampun, Allah yang maha penyayang, tapi kadang-kadang hambanya tidak mau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawabun. Setiap anak Adam, setiap manusia pasti punya salah, pasti punya dosa. Sebaik-baiknya orang melakukan kesalahan kepada Allah, at-tawabun, maka cepat-cepatlah ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Barakallahu